bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lihila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Terjemahannya dalam Departemen Agama, dulu namanya Depak, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan memberi keamanan dari rasa ketakutan. Al-Quran surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu yang kita muliakan, insya Allah malam besok sudah masuk Ramadan menurut hisab, karena bulan sudah berada di atas ufuk, di atas 2 derajat. Tapi kalau Departemen Agama atau Kemenak mungkin besok baru melihat bulan ya. Nah, mudah-mudahan tidak jadi bulan-bulanan lah ya. Kecekawan puasa mencalik bulan, kalau hari rayo mencalik kawan ya. Rayo kawan itu makanya kadang-kadang puasa nak belakangan, rayo nak duluan ya. Sudahlah, saya tidak akan mengkaji tentang Ramadan karena mungkin sudah banyak ustadz-ustadz yang mengkaji tentang itu. Kita lanjutkan kajian tadabbur Al-Quran kita. Kita lanjutkan saja surat Al-Quraisy. Pada pertemuan yang lampau kita membahas surat Al-Ma'un ya. Iya. Ada yang tak kenal surat Al-Ma'un. Ya, sekarang kita bahas surat Al-Quraisy ya. Surat Al-Quraisy ini turunnya di Makkah. Ya, dia membicarakan tentang orang Quraisy ya, suku Quraisy ya. Nabi Muhammad itu suku Quraisy, Pak. Kalau di Bukit Singgi namanya suku Qurai namanya. Ya. Qurai. Ya. Kalau di Pariaman tambah taji belakang. Qurai taji namanya. Ya. Surat Al-Quraisy ini ya, ini ada kaitannya nanti dengan surat Al-Fil. Ya kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Apa hubungannya dengan surat Al-Fil? Al-Fil itu kan bicara tentang
Makkah, penduduk Quraisy itu diselamatkan oleh Allah. Ya kan? Itu lebih kurang 70 hari ya sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Itu kota Makkah mau dihancurkan oleh tentara bergajah, yaitu Al-Fil. Ternyata Al-Fil ini tidak dari Makkah, Pak. Tidak ada di Makkah gajah itu. Gajah itu dari Afrika datangnya, Ethiopia. Jadi dulu Ethiopia itu, sekarang Ethiopia ini masih ada? Masih maju atau terbelakang? Miskin apa nih kaya, Pak, Ethiopia? Miskin ya. Padahal dulu Ethiopia pada masa itu hampir sama juga dengan Amerika ya sekarang ini di masa itu. Jadi dia mengadakan invasi sampai ke dari Ethiopia itu ya. Jadi Abraha itu kan bukan orang Makkah ya. Nah gitu. Jadi dia mau menghancurkan Ka'bah karena orang-orang Quraisy ya kan punya Tuhan Rabbul. Ya kalau itu bahasanya apa tadi? Hazal bait. Orang beribadahnya ke Ka'bah. Lalu orang Quraisy itu diselamatkan. Ya, diselamatkan. Ya kan? Oleh Allah. Maka itu dikatakan nanti adalah falyabudu rabbal hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi begitu ketakutan lalu Allah amankan mereka. Itu hubungannya antara surat Al-Quraisy dengan surat Al-Fil ya. Jadi Al-Fil itu penyelamatan penduduk Quraisy oleh Allah. Maka itu karena sudah diselamatkan, falyabudu rabb hadzal bait. Siapa yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan itu adalah Allah yang pemilik rumah ini. Rumah ini itu rabb hadzal bait. Rumah itu adalah Ka'bah. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat dulu dari ayat pertama, li'ila fi Quraisy. Kalau dilihat terjemahan yang ada sekarang itu, ada Ibu punya terjemahan? Apa terjemahannya, Bu? Bu, apa terjemahannya? Ayat 1. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu ayat 1 ya. Di situ diterjemahkan li'ila. Li'ila itu kebiasaan. Sehingga dia tidak nyangkut, Pak. Di waktu kita baca kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa kebiasaan mereka? Kebiasaan mereka itu berpergian. Kapan mereka berpergian? 2 musim. Pertama musim dingin, yang kedua musim panas. Musim dinginnya kemana? Ke Yaman. Musim panasnya kemana? Ke Syam. Apa maksudnya itu? Kebiasaan orang Quraisy pergi jalan-jalan. Kapan jalan-jalannya? Musim dingin dan musim panas. Kemana mereka? Ya kan, musim dinginnya ke Yaman, musim panasnya ke Syam. Selesai. Hah? Kalau itu saja isinya terjemahan, coba baca terjemahan kalau tidak itu. Ya, Bu ya. Itu udah terjemahan pula, itu sudah saya jelaskan juga itu. Nah, jadi ini Pak, kalau hari ini Cina hebat berdagang, ya perdagangan di mana-mana saja. Ini sebenarnya harusnya umat Islam yang seperti itu. Ya. Saya sebenarnya ada juga yang mengusulkan,
Ustaz kan acok ceramah ke Bukit Tinggi, sambilan lah Bali gale di Aua, bawa ke Padang, ya kan? Atau Bali gale di Padang, bawa ke Bukit Tinggi, ya kan? Apa salahnya kan? Yang dijual halal, yang dibeli halal. Kebutuhan orang Bukit Tinggi dibawa dari Padang, kebutuhan orang Padang dibawa ke Bukit Tinggi, kan tidak ada salahnya Pak. Karena manusia aku banyak yang aneh-aneh gitu. Yang kami dari Padang tidak terlalu tergiur melihat Lawi, tapi orang Bukit Tinggi datang ke Padang, ya pasti singgah dulu ke tepi Lawi gitu. Yang orang Bukit Tinggi tidak peduli pula lagi dengan jam gadang. Tapi kalau orang Padang datang kemari, nah, kalau dapat pasal selfie, ya kan. Jadi kalau begitu Bapak Ibu, ini ayat luar biasa sebenarnya. Li'ilah itu Pak, orang Quraisy bertahan hidup. Jadi orang Quraisy itu bertahan hidup di Makkah untuk supaya bisa hidupnya di Makkah itu. Makanya orang Quraisy itu pergilah dia berdagang dia ke Yaman waktu musim dingin. Lalu pergi dia, kan beda-beda tuh, ada musim. Kalau Tibojo dinginnya kan luar biasa itu dinginnya. Kalau tidak begitu, bagaimana mereka hidup di Makkah pada waktu itu Pak? Kini dia banyak minyak saja kok Ibu, ya kan? Banyak minyak, akhirnya jadi kaya raya lah sekarang kan. Kalau dulu belum ditemukan, ya kampung kecil Pak. Makkah itu tidak dikenal orang, kampung kecil sebenarnya, tapi belum jadi peradaban apa-apa, ya kan? Sukunya suku Quraisy di situ. Tempat mencari makannya itu ndak bisa. Ada kan ditanam di situ itu. Kalau gersang masih lumayan, batu ngeliling itu, ya kan? Kalau kurma ndak di Makkah. Ya, pernah Ibu dibawa melihat kebun kurma di Makkah? Ndak ada Pak. Ya kan? Kurma itu adanya di Madinah. Makanya kalau kita ke Madinah biasanya dibawa melihat kebun kurma. Itu loh yang ada aja. Tapi 40 km dari kota Makkah dan namanya Taif, ya kan? Taif itu subur itu. Jadi orang Quraisy tidak di Taif, orang Quraisy itu berada di sekitar haram, dekat Ka'bah itu. Komandannya waktu itu adalah Abdul Muttalib, yaitu kakeknya Nabi gitu. Nah, untuk bertahan hidup itulah mereka yang disebut dengan kalimat li'ila fi Quraisy. Orang kalau ditampik tinggahnya itu tidak mungkin rasanya dapat kehidupan di situ, otaknya jalannya cari keluar gitu. Ya kan? Itu yang dikatakan oleh Profesor siapa itu? Salim Said. Kenapa Israel bisa kuat? Ya kan? Karena dia berada di lautan Arab katanya. Di sekelilingnya orang Arab, dia takut dihancurkan oleh orang-orang Arab, maka dia harus kuat. Gitu. Kenapa Singapura hari ini kuat katanya? Karena Singapura berada di tengah lautan Melayu, Pak. Sekelilingnya orang Melayu. Dia takut. Ya kan? Kan itu kebanyakan pengayiasnya orang Indonesia ke Singapura, tenggelam Singapura itu katanya. Tapi dia kuat. Ya kan? Tabakase hutan sekete di Pekanbaru, kabur gambar Singapura itu ini kan. Tapi dia harus bertahan hidup. Nah, lalu kenapa? Jadi Israel itu kuat karena ada yang dia takuti katanya. Singapura itu kuat karena ada yang dia takuti. Indonesia kenapa tidak kuat gitu?
Karena tidak ada yang ditakuti. Ya kan? Tuhan saja tidak ditakuti oleh orang Indonesia. Itu makanya jabatan sumpah dengan Al-Quran. Demi Allah. Balah tahu Al-Quran dia teka palu itu. Dia teka palu, dia T atau di belakang atau di samping? Hah? Oh, di belakang. Patutlah banyak pejabat kau nama belakang kepada Al-Quran. Yalah. Jadi untuk bertahan hidup tuh Pak, mereka melakukan perjalanan berdagang. Jadi bukan rihlah. Rihlah di situ perjalanan mereka tuh berdagang. Ada teman saya datang ke Bukit Tinggi sambil ceramah, pengajian, pulang beli macam-macam di sini. Kemudian panuh otonya berangkat ke Padang. Itu samanya menyelam minum air gitu, ya kan? Ya mungkin saya juga begitu nanti ya. Nanti lah gitu. Ya gitu Pak ya. Ya kan? Perdagangannya perdagangan internasional nih Pak. Jadi orang Quraisy itu kan berarti ada tiga wilayah. Wilayah Yaman, wilayah Syam, dan wilayah Makkah kan. Jadi dia berputar kepalanya itu. Untuk bertahan hidup dia harus berdagang. Berkebun tidak bisa, melaut tidak bisa. Mana ada laut di Makkah kan? Kebun tidak bisa, bertani tidak bisa, apalagi berternak. Ternak di situ untung yang adanya. Itu pun payah lo arah ke Udaybiyah tuh kalau ada. Ya kan? Akhirnya otaknya berpikir, ini harus ada jalur perdagangan. Dan itu bukan pada masa Nabi Muhammad saja Pak. Semenjak keturunan kakek-kakek ada buyut di atas beliau itu, yang namanya suku Quraisy itu kehidupannya. Apa maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak otaknya berputar? Dia berpikir yang ada di Makkah ini apa yang bisa dibawa ke Yaman. Tidak kosong ke Yaman itu doh. Dari Yaman nanti apa yang dibutuhkan oleh orang Makkah, apa yang dibutuhkan oleh orang Syam. Jadi lebih pikirnya tuh, jadi nyobali barang di Yaman untuk kebutuhan orang Syam, orang Makkah dan orang Syam. Beko dari Makkah pailo ke Syam, Manggale di situ. Syam itu sekarang ada 4 negara sekarang. Syria, Palestina, Jordania, ya kan? Jadi termasuk apa sekarang itu satu lagi itu. Jadi Palestina, Syria, Jordania, apa satu lagi? Bukan Yaman ke sininya, ya kan? Aduh lupa saya satu lagi 4. Jadi kalau begitu perdagangannya sudah 4 negara, ya kan? Itu Syam itu Pak sekarang, ya kan? Palestina masuk di situ, ya kan? Kemudian mereka ke Yaman. Jadi barang yang ada di Yaman dijual di Makkah, dijual juga di Syam. Nanti barang yang di Syam, ya kan, dibeli di Syam, dibawa ke Makkah, dibawa pula ke Yaman gitu. Begitulah perdagangan mereka. Dan itu turun temurun Pak, ya kan, dari kakek-kakek sampai ke bawah, sampai pada masa Nabi begitu. Nabi kan waktu kecil-kecil sudah berdagang juga ke Syam dan ke Yaman itu kan. Jadi ini sebenarnya surat Al-Quraisy ini surat perdagangan internasional. Nah, siapa sekarang yang berdagang internasional? Yang paling hebat perdagangan internasionalnya siapa? Cina. Ya kan? Dulu orang Padang, tapi tidak internasional. Ya kan? Orang Padang ini jago berdagang, tapi masih ya tidak banyak yang di luar negeri gitu. Kalau ada pun Malaysia. Ya kan? Dulu kabarnya Jakarta itu asa adose, ya kan? Pasar di Jakarta itu semuanya itu orang Padang yang isi. Makanya dia cerita di rumah Pak, Tanah Abang luas di Jakarta katanya. Ya kan? Kecil apa di siku liyo lo kan. Ya, Tanah Abang. Jadi dikuasai Pak. Kalau sekarang enggak.
Sekarang kemana-mana pun Cina, Pak. Ya, apa kalau pergi ke Makkah kini kok, jo peci-peci gua, ya nak, made in China. Payah awak mencari made in, ada yang made in Sungai Pua, hah? Ada ya? Apa ya? Kalau peci hitam ini umumnya Indonesia, ya. Kalau ada, tapi jarang pula orang sana jual peci hitam, ya kan? Jadi mereka itu, suku Quraisy itu suku yang sebenarnya adalah yang dari perjalanan-perjalanan mereka itu dilindungi oleh Allah gitu. Coba bayangkan dari Makkah ke Palestina, ke Syam itu rata-rata 1.500 kilo, Pak. Nggak pakai truk tuh. Banyak membawa barang dagangnya. Unta pun sudah disiapkan oleh Allah kan, sekian 3 bulan nggak minum nggak apa-apa, Pak. Jadi kalau melakukan perjalanan itu unta itu, Pak. Makanya afala yanzuru ila ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tidak memperhatikan bagaimana unta, ya kan? Unta diciptakan. Ya kan? Itu dia persiapkan, Pak. Ya kan? Nanti kita bahas itu dalam surat Al-Ghasyiyah. Itu bulu matanya menutupi matanya. Jadi kalau terjadi badai pasir, itu unta tidak ada masalah jalan di tengah badai pasir itu. Karena bulu matanya menutupi mata, emang disiapkan. Kakinya panjang, jadi tidak pernah kecebur dia, Pak, untuk berjalan di padang pasir itu. Ya kan? Kalau dia tinggi, bagaimana cara naiknya? Pakai janjang. Hah? Unta itu sendiri yang merunduk itu, Pak. Nah, baru naik, Pak, katanya. Jadi betul-betul dipersiapkan supaya manusia ini aman. Dalam perjalanan, Pak, aman. Itu yang disebut di situ. Ya kan? Jadi dalam perjalanan, tadi kalau berhubungan dengan surat Al-Fil, Allah yang mengamankan kota Makkah dari serangan tentara Abraha, yaitu diantaranya pasukannya bergajah. Diamankan oleh Allah, diselamatkan mereka di situ. Bagaimana caranya Allah menyelamatkan? Tairan ababil. Ada burung yang berkelompok-kelompok, berlombang-gelombang, datang lagi, ya kan? Nah, sehingga membawa tanah yang terbakar. Itu caranya Allah. Nah, lalu bagaimana cara Allah mengamankan perjalanan dia tadi bayangkan dari Syam ke Makkah, nanti ke Yaman, bolak-balik seperti itu. Ya kan? Nah, mulailah. Situlah yang disebut dengan kalimat tadi itu. Ya kan? Bahwasanya wa amanahum min khauf. Allah yang menyelamatkan mereka, memberikan rasa aman. Tidak ada was-was untuk melakukan perjalanan dari Makkah ke Syam, atau juga dari Makkah ke Yaman. Jadi mereka itu melakukan luar biasa. Jadi rihlah di situ adalah perjalanan berniaga, perjalanan berdagang. Saya ingat banyak dulu ulama-ulama dulu kan datang ke Indonesia ini, itu berdagang. Sambil berdagang sebarkan agama, kan begitu kan. Makanya pedagang-pedagang yang banyak membawa agama gitu. Kalau Ustadz kini ke Padang ke Bukit Tinggi berdakwah saja kan, belum lagi berdagang gitu. Bagi kira bu berdagang lo mau bisa lendak? Hah? Saya berdagang, Bu. Ya. Di Padang itu saya buka minimarket. Ya. Ada minimarket, Pak. Walaupun bukan untuk saya, tapi saya yang buka.
ya kan? Berdagang, bisnis. Karena memang sejak ketek diajar mengalih di orang kaya, ya kan? Mengalih sayur, dijuang pasar dari itu, ya kan? Setelah itu kuliah dulu di menjual ubi, ya kan? Di kampung aja ubi, bayar uang kuliah, masuk ke bank, namanya Bank Exim waktu itu Pak. PT 100 itu dibawa ke bank Pak, ini CMN di orang bank. Pulang dari pasar ya dia aja, iyo dah aja Pak. Ya kan, untung-untung nanti DPT yang model koko nanti sukses ya Boh. Nah itu, ya ada di kampung kuliah ke Padang kan, ya, berdagang. Ternyata Nabi juga berdagang. Maka kalau ingin kaya sebenarnya berdagang. Di kalau ada orang ingin kaya tapi nya jadi pejabat maliang tuh. Iya Pak, sasek jalannya tuh. Jadi kalau ingin kayu lalu jadi pejabat, ini jalan ukurannya sebenarnya bara gaji. Kalau ingin kayu lalu jadi ustadz, itu salah jalannya tuh. Iya kan? Kalau ingin kayu jadi ustadz. Kalau ingin kayu, ya bisnis. Ya kan? Bisnis gitu. Ternyata orang-orang kaya di masa Nabi itu berbisnis Pak. Umar ada bisnisnya, Utsman ada bisnisnya, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, iya kan? Cuman kadang-kadang ada yang berhasil, ada juga yang tidak gitu. Jadi perjalanan mereka itu perjalanan perdagangan. Nah Allah punya peranan di dalam perjalanan itu, yaitu Allah memberikan keamanan kepada mereka. Ya, diberi keamanan kepada mereka dalam perjalanan itu gitu. Maka itu ada yang menarik Pak. Ini dari keturunan Quraisy terus ke bawah, terus itu suku Quraisy dan mereka mewarisi jiwa-jiwa perdagangan itu kepada generasinya. Dulu awak lain bitulonya Bu. Ya nak. Kalau bapaknya berdagang lalu diwariskan kepada anaknya. Cuma awak kok kadang-kadang kan ingin sekolah tinggi sesadanya. Lama berdagang ustaz ndak kuat kuliah. Walaupun jurusan kuliahnya ndak jaleh. Ya kan? Saya pernah tinggal di lingkungan Cina, Pak. Ya kan? Dia ngomongnya gini aja kepada anaknya. Lu iki lu nggak kuat. Lu dagang aja, ikut sama bapak dagang katanya. Yang kuat IQ-nya disuruhnya kuliah. Dia awak enggak Pak. Lah jalenya enggak pernah dapat juara, nak kuliah yuk. Lapeh makan saya nilainya kuliah aja tuh. Atu bangga lo orang kayaknya anak kuliah di situ. Beko dikicuannya Pak. Lah 10 semester enggak yo tamat-tamat. Ya kan? Ya, gitu. Beko ditanya beko mana nilainya alun keluar le mak. Ya kan? Hanya be istirahat ya ikinya Pak. Saya jujur saja Pak, saya pernah kuliah di lingkungan Cina, bilang. Ya kan? Ketua sekolah tinggi saya itu Cina. Ya, tidak Islam. Ya kan? Profesor saya itu Cina, Pak. Apa katanya kepada saya itu kami di kelas itu, profesor itu, kalian ini kalau di bawah IP-nya 2,5, kalian berhenti aja kuliah. Kontan-kontannya bilang gitu Pak. Karena tidak cocok kalian kuliah itu. Kalau IP-nya di bawah 2,5 Pak. Iko kini IP 1, kuliah aja Pak. Lah. Anjak ke sawah leh. Kajak ke ladang kalau ledo. Cak bisnis. Kadang ada yang anak ini dia tidak cocok, ya kan, dengan ilmuwan, ya kan. Itu makanya mohon maaf bapak ibu, carilah anak kuliah awak, buktikan. Yang kuliah-kuliah hari ini itu coba tanya bara buah bukunya. Bara buah bukunya kira-kira Pak, kitabnya bara gitu. Tamat S1, bara kira-kira bukunya. Pak boleh cek. Jangan-jangan onggokkan bajunya lebih banyak daripada
onggokkan bukunya gitu. Karena baju setiap kuliah tukar-tukar taruh kan? Penampilan, jangan-jangan mereka itu pergi shopping, bacok belanja ke kafe, Pak. Tahu dah Bapak Ibu, kampus kosong, Pak, di Padang. Yang penuh itu kafe. Kalau ke kafe enggak mahasiswa doh, tapi kalau ke kampus daring ke daring saya tuh. Ya kan? Lainnya kuliah 2 kali seminggunya. Ya kan? Ini kondisi sekarang, Pak. Jadi artinya begini, kalau memang dia bagus IQ-nya, kuliahkan. Kalau IQ-nya manakunya, ya kan? Anca disuruhnya berbisnis, Pak. Ya kan? Bukan berarti orang berbisnis itu IQ-nya tidak bagus. Banyak, Pak. Tidak tamat-tamat amat sekolah tapi dia canggih. Ya kan? Saya punya teman tidak tamat betul sekolah, Bu. Tapi dia termasuk orang yang kaya raya di Padang. Kalau soal itu, ya kan? Nah, perdagangan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk bertahan hidup. Lalu Allah beri keamanan kepada mereka. Ya kan? Maka dari itu sebenarnya ada kaitan, ya kan? Ada kaitan antara rihlah berdagang ke Syam, ya, dan berdagang ke Yaman ada kaitannya dengan Allah. Nah, gitu. Itu cara memahami. Dia sukses berdagang, dia aman berdagang, itu karena Allah yang melindungi mereka. Itu satu. Allah walaupun mereka itu dalam keadaan lokasinya Makkah itu tidak ditanami oleh tumbuh-tumbuhan, tapi mereka tetap makan. Siapa yang memberi makan mereka? Ya kan? Siapa yang beri makannya? Alladzi at'amahum min ju'. Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar mereka itu. Caranya Allah memberikan makanan, itulah dibukaan panganannya untuk melakukan perdagangan ke Syam, ke Yaman. Perdagangan yang sejauh itu Allah beri keamanan kepada mereka. Maka dari itu, kalau sudah kaya, kalau kehidupan sudah mapan, harta sudah banyak, yang dimakanlah banyak dipilih-pilih, ya kan? Sampai makannya dimakin lama. Itu kan berarti kan lah kayo tuh, Pak. Nggak tanya bisa di mana kali makan kini itu doh. Di mana sampai makan lama di Bukit Tinggi. Di mana, Bu, lama Bukit Tinggi? Kalau itu pertanyaannya berarti dia udah melebihi kehidupannya, nak, ya kan? Lalu 2 hal yang diingatkan oleh Allah di situ. Pertama, falyabudu rabba hadzal bait. Kalau lamapan kehidupan, nikmat dunia lah banyak, awak aman, maka sembahlah, beribadahlah kepada pemilik rabba hadzal bait. Kenapa di situ tidak Rabbul Ka'bah, Pak? Kenapa di situ disebut falyabudu rabba hadzal bait? Sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Ya kan, karena di Ka'bah itu masih banyak orang yang berbuat syirik, ya kan? Maka dari itu Allah ingatkan di situ, sembahlah Rabb pemilik rumah ini. Ya kan? Siapa yang dipilih oleh Allah untuk menjaga rumahnya? Yang menjaga Ka'bah itu siapa? Yang dipilih oleh Allah? Orang Quraisy. Ya, enggak orang Indonesia. Orang Indonesia hanya menjaga IKN-nya. Ibu kota Nusantara. Itu dibawa lo aye dibawa tanah, ya kan?
Nah, itu itu apa satu lagi sampai cross tuh? Mandalika. Ya kan? Dibawa pawang hujan. Jadi Indonesia kok sebenarnya tidak ini lagi ya, ketuhanan yang Maha Esa gitu. Ya kan? Ya, jadi kadang-kadang begitu Pak. Jadi sembahlah Rabb pemilik rumah ini, gitu. Rabbul Ka'bah, ya kan? Jadi kalaulah senang hidup, sudah banyak harta, sudah makan di mana-mana, ya kan? Jangan lupa kepada Allah. Nah, itu dia. Dulu ada enggak orang yang seperti itu? Hah? Ada enggak Pak? Lakayo yang lupa ya Allah. Siapa namanya? Qarun. Iya kan? Lakayo dia lupa kepada Allah. Maka dari itu Bapak Ibu diingatkan di sini, ternyata Allah ingin berpesankan kepada kita bahwa ingin menguasai kekayaan itu memang dengan berbisnis, ya, berdagang. Makanya Allah abadikan satu surat tentang perdagangan internasional, yaitu surat Al-Quraisy. Yang kedua, Allah inginkan kepada kita untuk berdagang internasional itu perlu jaringan yang hebat, ya kan? Perlu jaringan Pak. Nah, mungkin kita bisa berdagang ke Cina, berdagang ke Saudi Arabia, berdagang ke Malaysia, ke mana-mana kalau tidak punya jaringan. Dan itu yang dibangun oleh orang Quraisy, sehingga mereka musim dingin bisa berdagang ke Syam, ya, ke Yaman, musim panasnya ke Syam, karena ada jaringan mereka. Yang ketiga yang ingin dipesankan oleh Allah di sini, bagaimana kekuatan orang Quraisy itu Pak, kebersamaan mereka itu, karena mereka ingin bertahan hidup dengan keadaan Makkah yang seperti itu, lalu mereka al-jam'u. Nah, jadi Quraisy itu sebenarnya Bapak Ibu, kalau diambil makna dasarnya, ya kan, itu adalah suku yang bergabung Pak. Jadi suku-suku yang bergabung itu disebut dengan suku Quraisy. Ada Bani, di situ kan ada itu Bani Muthalib, ya kan, ada di situ. Jadi suku-suku tadi itu bergabung dia. Maka itu Quraisy itu artinya al-jam'u, bergabung bersama. Nah, kita lemahnya di situ. Indonesia ini lemah di situ Pak, mayoritas Islam tapi tidak mau bersatu. Ya kan? Orang Quraisy itu karena dia butuh mempertahankan kehidupan, maka mereka berkumpul, mereka bersatu. Nah, di awal enggak asal beda sekete itu cakak lah. Ya kan? Berdagang itu aja Pak. Padahal di situ kok gale bawang, gale lado, gale bawang, gale sayur, ya gitulah. Enggak ada masalah itu dong. Ya kan? Gale amis sama gale amis di situ. Enggak begitu, Bu. Sehingga terbentuk pasar gitu. Ada awak enggak? Kalau lama ngale kawan di sawah lawak itulah ya. Lah kambang kampi separuh ya dengan jelek kan. Jadi membentuk pasar tuh begitu, Pak. Kalau ndak ada risikonya pindah ke toko sebelah gitu. Ndak ada toko sebelah pindah ke toko kamari. Coba buat Pak di Awu toko ame cie di Jambuaya cie. Ya kan, di Pasar T dulu cie tokonya, Pasar Bawah dulu cie tokonya. Ya kan? Ya di Jambi Bergo dulu cie baraka panjangnya orang belanja itu. Kalau ndak dapet dia di situ nyepai kau. Tapi kalau di situ saja semuanya toko emas, pastilah. Mau cari di Makkah, Madinah begitu ya, toko Amir di situ sana. Nah itu. Memang begitu. Jadi toko sayur sama toko sayur, toko sayur. Ada toko sayur enggak? Alah ya, minimarket kan pakai sayur dalamnya. Jadi bersatu sebenarnya Pak. Jadi surat Al-Quraisy itu kalau ingin dapat keamanan, kemudian kehidupan kesejahteraan itu kan dengan makan. Makanya makan. Nah, kan begitu ya. Melawan corona itu dengan makan gitu. Ya kan? Ambo kan enggak puas ketek kok. Itu gara-gara makan mungkin Pak, bukan gara-gara corona. Nah, ini pesannya di sini Bapak Ibu yang dimuliakan, ya kan? Ingin diperlihatkan oleh Allah
bahwa mulianya suatu bisnis perdagangan, ya kan? Maka tidak ada masalah mungkin rasanya Pak kalau punya anak, satu untuk jadi ulama, satu untuk jadi bisnis pengusaha gitu ya. Jadi supaya ada yang ulama ini didukung oleh adiknya atau kakaknya yang pengusaha begitu. Jadi memang makanya Nabi sendiri didukung oleh Khadijah yang punya banyak harta, didukung oleh Umar banyak harta juga, didukung oleh Abu Bakar banyak harta juga, didukung oleh Utsman, ya kan, didukung juga oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi dakwah ini perlu dukungan dana Pak. Jadi ada yang menyampaikan berdakwah, ada yang punya harta untuk mendukungnya. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi ayat-ayat berikutnya. Terima kasih, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.